Ayah-ayah di Indonesia itu kurang teladan atau gimana? Satu ya, dari 4 keluarga di Indonesia itu anak-anaknya fatherless. Tugas ayah kan emang nyari duit. Tapi tugas yang lain adalah pengasuhan kolaboratif antara ayah dan bunda. Dia akan tumbuh dengan tingkat kesehatan mental yang rendah. Gampang depresi, gampang marah-marah gitu. Ayah nilai bukan hanya diajarkan, tapi diturunkan lewat perbuatan. Tanpa engkau jadi panutan, ku tumbuh tanpa pijakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, keluarga bahagia Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Roni Waluya bisa hadir ke tengah-tengah Anda. Kita akan berbicara santai dan kita akan menggali apa sih itu keluarga bahagia Indonesia. Dan karena saat ini saya berada di studio Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, makanya hadir di sini bersama saya Direktur Bina Ketahanan Remaja, yaitu Mas Edi Setiawan. Iya, Kang Roni, terima Kumaha kasih. damang. Pangestu. Kita sama-sama orang Sunda ini. Iya, tapi jangan ngajak ngomong Sunda ya. Kenapa? Nanti saya nimbaliannya jadi kasar. Gak apa-apa. Oke, Mas Edi. Ya. Salah satu program yang saya dengar sekarang lagi digadang-gadang sebagai program unggulan dari kementerian ini adalah Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke saya tanya tentang apa sih ini program dan segala macam, kita harus mengenalkan diri dulu sama yang nonton bahwa kita ini adalah seorang ayah, betul? Betul. Saya adalah seorang ayah dari 5 orang anak. Wow, sukses. Anak saya yang pertama itu umur 27 tahun, anak kedua 26, anak ketiga 20. Ini saya sambil nginget-nginget bener nggak sih? Anak keempat umur 7 tahun, anak kelima 5 tahun. Berarti masih ada satu remaja ya? Yang umur 20 tadi yang remaja. Oh, remaja cuma satu ya? Jadi remaja itu adalah 10, 24 dan belum menikah. Oh gitu. Iya, jadi yang 20 itu yang remaja berarti. Oh, masuk ke ranahnya kami di Direktorat Oke, Bina oke. Ketahanan Remaja. Nah, kalau Mas Edi sendiri? Iya, saya punya anak cuma satu, makanya satu tambah Orang 5. BKKBN ya, 2 anak cukup 1 aja. Iya, sebenarnya Umur? idealnya 2. Sekarang umur 15 tahun, masih remaja. Oh, oke, masih remaja. Saya cucu 4. Oh, udah menikah jadi anak pertama Anak kedua? pertama udah menikah, saya punya cucu 4. Luar biasa. Kakek atau bukan ayah ya? Aki. Oh, Aki. Abah. Tapi cucu-cucu saya disuruh manggilnya sama gue Paparon. Oh, Papa Ron. Jadi Oke, nggak baik, jadi baik. aki-aki. Tetap Papa ya? Tetap apa? Nah, mungkin yang nonton saat ini juga pengen tahu kenapa sih kok tiba-tiba ada program yang namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Apa dasarnya sampai kok dibikin program Ayah Teladan? Emang ayah-ayah di Indonesia itu kurang teladan atau gimana? Oke, iya itu bisa dibilang ya ayah di Indonesia kurang teladan karena pas banget nih hari ini kita meluncurkan data fatherless. Fatherless itu adalah mengacu kepada ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan dan juga pendampingan terhadap remaja. Jadi angka fatherless kenapa harus ada gerakan ayah teladan Indonesia gitu? Karena angka fatherless kita tinggi, Kang Roni. Jadi satu ya, dari 4 keluarga di Indonesia itu anak-anaknya fatherless. 1 dari 4 keluarga, Ya. berarti 25%. Betul, tepatnya di 25,8%. Yang hari ini banget nih tadi sedang dirilis oleh Pak Menteri. Oke, berarti yang ayahnya nggak nonton, tolong diajak nonton ya. Ya, supaya keluarganya nggak jadi keluarga yang fatherless. Kurang kasih sayang dan kehadiran seorang ayah. Betul. Nah ini ukuran ini didapat dari mana? Ya, jadi Cara mengukurnya seperti apa ya, gitu loh? tadi mungkin saya jawab dulu pertanyaan tadi ya, kenapa ada Gati gitu Iya, ya? iya. Karena ternyata ayah-ayah di Indonesia itu kurang berperan dalam pengasuhan kepada anaknya. Jadi seolah-olah budaya patriarki di kita itu menyatakan bahwa ayah tugasnya hanya cari nafkah nih. Emang iya Urusan pengasuhan. Nah, iya kan? ini nih yang salah nih. Tugas ayah kan emang nyari duit. Iya, itu salah satu tugasnya. Oke, salah satu. Tapi tugas yang lain adalah yang namanya pengasuhan kolaboratif antara ayah dan bunda. Jadi kalau cuma ibundanya saja yang mengasuh, itu nanti akan ada kekurangan. Akan ada anaknya tumbuh
dengan banyak sekali dampaknya sebenarnya. Salah satunya adalah dia akan tumbuh dengan tingkat kesehatan mental yang rendah, gampang depresi, gampang marah-marah gitu. Terus kemudian juga potensi untuk berperilaku yang negatif, destruktif, seperti misalnya kenakalan-kenakalan remaja saat ini. Salah satunya adalah free sex. Itu juga bagian daripada ketidakhadiran ayah. Belum lagi dampak yang luar biasa ya kaitannya dengan isu LGBT misalnya. Ternyata ketidakhadiran ayah dalam keluarga juga akan berdampak terhadap potensi nanti anaknya LGBT. Waduh, ngeri ya. Nah, itulah kemudian kementerian kami melalui inovasinya Bapak Menteri, itu kita ingin menyasar para ayah di Indonesia agar kembali kepada keluarga untuk juga melakukan pengasuhan kolaboratif. Oke, sekarang gini, untuk orang-orang yang memang ayahnya harus bekerja dari pagi sampai malam untuk menghidupi keluarga, itu gimana caranya? Apakah diberikan sebuah program oleh kementerian, ini loh biar perhatian sama anaknya seperti apa? Itu gimana program? Ya, tadi mungkin relate sama pertanyaan yang tadi ya. Apa sih indikasinya gitu ya dari seorang ayah teladan itu? Nah, yang pertama adalah kita ingin mengukur ada nggak interaksi dengan anak. Oke lah dia kerja misalnya seharian gitu, tapi kan bisa WA. Kang Roni suka WA anaknya nggak nih? Sekedar nanyain gimana Kalau gue soalnya pengangguran, jadi gue lebih banyak di rumah. Itu baru yang pertama ya kan? Yang kedua tadi aksesabilitas gitu. Walaupun misalnya dia LDM ya, tinggal jauh dari keluarga, tapi kan bisa dia tetap Jadi kontak. kategorinya memang ada banyak ya. Ada yang memang kerjanya padat, tapi komunikasi tetap jalan. Betul, itu tetap teladan. Oke. Tetap ikut serta dalam pengasuhan gitu. Ya. Terus yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah ini yang pemenuhan dari ayah-ayah di Indonesia itu udah hampir 100% lah. Bahwa ayah itu bertanggung jawab terhadap anak dan keluarganya. Menafkahi, termasuk juga tanggung jawab ketika ada keputusan penting tentang anak. Lu mau sekolah di mana gitu, ayah juga ikut terlibat. Itu bagian daripada indikator ayah teladan. Yang terakhir adalah ini nih, saya mau nanya Kang Roni nih, pernah nggak ya gitu terlibat dalam pekerjaan domestik, cuci piring? Oh ya selalu. jemurin Kalau di baju. rumah tuh bagiannya ngepel, nyapu, beres-beres. Istri saya nyuci piring, gitu lah. Berarti bagi tugas lah. udah teladan banget ini kayaknya. Iya. Oke, ini menarik nih karena kan tadi dikatakan mindset seorang ayah adalah kewajibannya Mencari memenuhi nafkah. kebutuhan secara finansial, Iya. yang berakibat akhirnya waktunya kurang untuk keluarga, Betul. terutama anak-anak. Betul. Tapi sebenarnya hal seperti itu harusnya menurut saya ya, karena saya tuh orang yang mengatur waktu kerja sendiri. Betul. Tidak tergantung 9 sampai jam 5 harus di kantor gitu loh. Jadi kapanpun saya bisa ngatur. Bahkan semenjak ada sebuah platform yang bisa live dari rumah, saya punya station di rumah sendiri. Keren. Jadi saya punya morning show, saya punya late night show, jadi punya 2 jam siaran saya dan saya bisa ngatur itu sendiri. Bahkan hari ini gue siaran, besok enggak, terserah gue, ini radio gue gitu loh. Dan itu juga akhirnya membuat saya bisa mengatur kapan sih quality time buat anak-anak. Karena saya punya 2 generasi kan di rumah anak. Betul. Yang tadi udah Ada pada dewasa. 3 dong. Oh iya, Dewasa, remaja, sama anak-anak. balita, Iya. anak-anak. Dan treatmentnya beda-beda memang gitu loh. Buat yang sudah dewasa, akhirnya saya cuma bisa mengantarkan atau hanya bisa melihat dari jauh, oh ketika mereka membutuhkan, mereka akan nyamperin ke gue. Dan gue selalu membuat gue itu kapanpun mereka bisa akses. Jadi nggak ada waktu, nggak gitu. Bahkan someday misalnya gue ngeliat anak gue lagi main game, gue datengin, gue ikut terlibat main game. Walaupun gue nggak tahu main gamenya apa gitu kan. Main game apa sih nih gitu kan. Oh Mobile Legends ya, oh emang seru ya. Karena anak-anak zaman sekarang kan sangat akrab dengan dunia digital. Betul gitu. sekali, ya. Nah sekarang untuk anak-anak yang balita, karena saya punya station, saya melibatkan mereka. Karena gue suka nyanyi, akhirnya mereka ikut gitu loh. Nyanyi-nyanyi dan segala macam. Nah ini juga mungkin harus ditumbuhkan. Betul. Makanya dengan program Gati ini, saya sangat tertarik sekali. Program apa saja turunannya dari Gati ini. Bukan hanya sekedar, oh ayah teladan seperti itu. Tapi kan yang paling penting, bagaimana meningkatkan self-awareness untuk para ayah ini gitu loh. Apa yang dilakukan oleh? Ya, jadi memang Gati itu adalah program besarnya ya. Kita punya program turunan namanya Menu.
gitu ya. Menu. Menu Gati itu ada 4. Oke. Yang pertama itu adalah bilik konsultasi ayah. Jadi kita ingatkan kepada ayah-ayah di seluruh Indonesia, sekarang kalau mau curhat gitu ya, punya bilik konsultasi ayah. Jangan Lalu- curhat sama yang lain ya, Nah, gitu kan. itu Oke. dia. Bahaya, Jadi, curhatlah ke Halo Gati ya. Semudah WA aja di 0853 5588 770. Oke, ulang. Nanti ada tulisannya di Ya, sini ada tulisannya nih ya. ya. 0853 5588 770. Ini khusus untuk ayah atau Sebenarnya- ibu-ibunya ya, boleh juga. sebenarnya boleh sih. Pokoknya keluarga ya. Tapi memang karena under program Gati jadi memang khususnya untuk ayah, Spesifik, tapi ya. ibu-ibu juga boleh kok buat curhat di sana. Jadi silakan ibu-ibu yang mau mengadukan suami-suaminya yang tidak perhatian sama anak-anaknya. Iya. Lewat Jadi sini. ini bentuk layanan pemerintah sih kepada masyarakat. Oke. Supaya nggak berbelit-belit, dia bisa langsung semudah dia chat WA aja buat cerita apapun lah ya terkait dengan keluarga. Itu yang pertama, bilik konsultasi ayah. Oke. Yang kedua, kita punya yang namanya dekat, Desa Kelurahan Ayah Teladan. Kan katanya kok cuma ayah-ayah yang bersosmed aja yang dapat edukasi gitu kan, Oke. melalui sosial media kita. Tapi kita juga ingin mendekatkan kepada keluarga-keluarga yang ada di desa. Pedesaan, ya. Jadi ayah nelayan, ayah petani, itu juga kita datangi melalui pendekatan Kampung KB. Makanya namanya dekat, Desa Kelurahan Ayah Teladan. Ini sudah berjalan programnya. Sudah berjalan. Oke. Jadi sejak diluncurkan di 21 April, kurang lebih 8 bulan ini sudah berjalan. Oke. Kemudian menu yang ketiga itu adalah Sebaya, Sekolah Bersama Ayah. Sebaya. Sekolah bersama ayah. Oke. Jadi kalau misalnya ayah-ayah di Indonesia itu bulan Juli kemarin mengantarkan anak ke sekolah, itu adalah program Gati. Dan sempat viral. Kang Roni sempat nggak ngantar anak sekolah? Jadi gini, saya tuh punya ritual setiap hari. Iya. Karena ini juga istri saya yang gini. Kamu jadi ingat teman saya yang selalu jalan kaki 11.000 step setiap hari gitu ya. Jadi setiap hari saya tuh diajak sama istri saya, ayo dong kamu jalan kaki. Jadi sengaja kita memilih sekolah yang ya nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi ritual paginya saya dibangunin pagi, Iya. habis itu nganterin anak sekolah Oke. jalan kaki. Berarti bukan cuma hari pertama masuk sekolah, Enggak, bahkan tiap tiap hari hari. ya. Ini Setiap hari. ayah teladan banget ini sih. Karena sebenarnya itu dapat 2 akhirnya gitu loh. Iya, Jadi betul. sepanjang perjalanan Olahraganya ngobrol, dapet, bondingnya sama, iya, dapet. bondingnya dapat, olahraganya juga Iya. dapat. Itu setiap hari saya lakukan Ya, sekarang. karena memang salah satu tujuan daripada gerakan ayah mengantar anak sekolah itu supaya kelekatan emosional dapat Ya, antara ya. ayah dan anak selama perjalanannya dia Betul. gitu. Nah, salah satu program yang akan kita luncurkan juga adalah gerakan ayah mengambil rapot. Oh itu memang tugas saya biasanya ngambil Oh rapor. udah ya. Ini benar-benar nih kayaknya ayah teladan banget nih. Jadi baru bulan Desember nanti kita akan luncurkan. Jadi para ayah di seluruh Indonesia jangan lupa nanti ya di semester pertama bulan Desember harus ambil rapot anak. Ini juga menjadi salah satu program unggulannya di Gati. Karena gini loh, menurut saya Ya. ketika kita hadir anak dibagi rapot, itu sebuah kebanggaan buat Betul dia. banget. Dan kebanggaannya itu karena diapresiasi gitu loh. Dan itu menurut saya adalah fondasi untuk menumbuhkan kepercayaan diri sama anak. Betul. Keberanian sama anak. Betul banget. Jadi kalau misalnya saya selalu harus menyempatkan hadir untuk ngambil rapot. Iya. Kecuali benar-benar darurat nggak bisa ya. Tapi kan cuma setahun 2 kali ngambil rapot kan gitu kan. Iya. Ayo dong ayah-ayah, Iya. kasih apresiasi buat anaknya dengan hadir aja dulu. Iya. Jadi itu ya 3 ya. 3 yang terakhir adalah kompak tenan namanya. Kompak Iya. tenan, apa itu? Komunitas penggiat, konsorsium komunitas dan penggiat ayah teladan. Jadi kita ingin punya payung bagi semua komunitas ayah yang ada di Indonesia. Terserah basisnya mau apa, komunitas motor, mobil gede, motor gede ya, Iya, mobil iya, gede nggak ada iya. ya, mobil gede, Mobil velgnya gede ada. mobil peleknya gede, ya sepedaan, mancing, Iya, 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 atau iya. misalnya apalah komunitas yang berbasis ayah. Nah kita ingin punya wadah bagi semua komunitas ayah yang ada di Indonesia, namanya Kompak Tenan, Tenan. konsorsium komunitas dan penggiat ayah teladan. Wah ini menarik Sekarang sekali ya. membernya, bukan member ini ya, komunitasnya aja udah sekitar 700 di seluruh Indonesia. Jadi dari semua komunitas-komunitas yang ada, itu di encourage mereka untuk peduli terhadap program Betul, Gati ini. iya, karena pintu masuk kita ke para ayah kan paling gampang katanya ya, melalui circle-nya ayah gitu. Sambil mereka ngopi bareng, mereka bisa saling mengedukasi Sharing gitu. ya. Betul banget. Iya, iya. Nah,
sedangkan program ini masuk ke mereka seperti apa? Artinya apakah ada juga misalnya memberikan materi-materi pembekalan? Iya, jadi kita memberikan pembekalan kepada PIC dari setiap komunitas. Nah, itu yang kita lakukan melalui Kompak Tenan. Tapi kita juga punya platform khusus nih untuk bisa nantinya para komunitas juga mendapatkan pembekalan secara pribadi Online. gitu Secara pribadi. Iya, jadi kita punya portal Gati. Oke. Di gatikemendukbangga.go.id. Di sana sudah ada banyak sekali artikel dan edukasi-edukasi. Saat ini udah bisa diakses? Sudah bisa diakses di www.gati.kemendukbangga.go.id. Tuh, silakan yang punya komunitas dan tertarik untuk mendukung program Gati ini, masuk saja ke portalnya, banyak informasi yang bisa kita dapat dan kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa dilakukan. Ya, termasuk juga kita memberikan layanan konseling secara online. Tapi kalau tadi kan Halo Gati chat WA ya, semudah itu. Tapi kalau di web ini, di portal Gati, mereka akan chat, kemudian akan dibalas oleh konselor kita. Iya. Jadi kalau konselor itu lebih bersifat private ya, personal gitu. Betul. Buat orang-orang yang tidak berkomunitas, jalan sendiri-sendiri, atau bahkan orang-orang introvert seperti saya ini yang Introvert, nggak yakin. Tapi Kang Roni, supaya jangkauan kita lebih luas, nih kita juga punya beberapa sosial media khusus Gati nih. Oh, oke. Iya, kita punya Instagram, kita punya YouTube gitu ya. Oke. Kita ingin terkoneksi lah dengan semua ayah melalui @gatikemendukbangga. Oke. Ya, semudah itu nanti kita terkoneksi. Karena di sana juga ada banyak sekali informasi ya terkait dengan bagaimana sih pengasuhan yang baik, termasuk juga event-event yang kita lakukan. Nah, event ini penting nih. Udah berapa banyak event yang dilakukan? Kayaknya udah banyak deh. Termasuk juga salah satunya misalnya Gati Goes to Kampus gitu. Gati Goes to Kampung Nelayan, itu juga kita Kok lakukan. gua nggak terinformasi ya kan, makanya gue bilang introvert banget, gua nggak tahu ada program ini. Jadi begitu kemarin ditawarin ada program nih namanya Gati, apa itu? Gerakan Ayah Teladan. Gue bilang, perasaan gue teladan banget kok nggak. Siap, tapi kalau dari indikator-indikator itu saya udah lihat nih, ini ayat teladan banget ya Bang. Ya itu tadi, kalau menurut gue kan hidup ini masalah waktu ya. Betul. Ketika kita berhasil memilah-milah mana waktu untuk keluarga, mana waktu untuk pekerjaan, mana waktu untuk anak-anak. Kayak misalnya gini, di rumah itu yang tinggal sama saya kan masih tinggal 4 anak. Oke. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena yang pertama di Bandung bersama keluarganya dan anak-anaknya. Nah, keempat anak ini juga kan punya karakter masing-masing. Betul. Nah, satu hal yang sering saya bangun di rumah adalah bagaimana kita selalu membuka komunikasi dengan mereka. Bener banget. Karena kan yang paling jarang dilakukan adalah komunikasi. Dan komunikasi itu kan sebetulnya kita ngomongin soal bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik. Biasanya orang, apalagi orang tua nih, pengennya didengar terus, tapi nggak mau dengar. Betul. Jadi anak-anak kadang-kadang takut untuk ngobrol sama orang tua. Kalau kita justru membuka itu, ruang komunikasi itu, ada masalah, ada apa, mereka ngadunya ke kita. Betul. Kita adalah orang yang pertama kali mereka ajak komunikasi ketika mereka membutuhkan kita, gitu loh. Iya. Jadi keluarga orang tua harus jadi rumah pertama yang aman dan nyaman bagi anak. Nah, ini aman, masalah aman nih, ya. Ini kan di Gati juga mengatakan bahwa mengapa ayah membutuhkan ruang aman seperti Gati? Iya. Maksudnya apa itu? Karena nih, nggak tahu ya, saya minta konfirmasi nih dari ayah-ayah di Indonesia ya gitu ya. Kira-kira ayah tuh butuh nggak sih cerita gitu ya? Oh. Nah, ketika ayah butuh cerita, itu ada nggak wadahnya selama ini gitu? Nah, melalui Gati ini kita sebenarnya menyediakan wadah bagi ayah untuk cerita. Karena Kang Roni kan stigma yang terjadi saat ini adalah laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki nggak boleh ini, laki-laki nggak boleh lemah. Itu kan stigma yang kita terima nih ya, di budaya patriarki nih. Padahal banyak fakta menunjukkan bahwa kasus bunuh diri itu banyak kan ayah loh. Gitu. Artinya apa? Ketika dia nggak punya tempat atau wadah buat cerita, depresi. Stres. Apalagi tuntutannya macam-macam kan ke ayah. Apalagi sekarang ayah suruh ikut mengasuh ya. Nyari kerja aja gitu ya, memberi nafkah aja udah bagi dia udah beban gitu ya. Nah pastinya dia butuh cerita dong ketika dia ada problem dalam kantornya atau keluarga. Nah itulah yang ingin kita lakukan, memberikan layanan kepada para ayah agar Gati ini jadi ruang aman dan nyaman bagi ayah
buat ini bercerita. menarik nih. Tapi seberapa cepat mereka merespon? Saya pengen tahu karena saya akan Misalnya apa misalnya? kayak gini. Halo Gati. Gitu. Kan ditanya Oke. seberapa perlu seorang ayah membutuhkan sebuah ruang untuk konsultasi atau ngobrol atau curhat. Karena saya sendiri kadang-kadang suka mikir gini, saya nggak akan curhat sama istri saya. Kasihan dia udah ngurusin anak-anak dan segala macam. Tapi kan saya membutuhkan ya ruang ini untuk curhat. Tapi seberapa cepat responnya? Jangan-jangan gue curhat sekarang dibalesnya nggak tahu kapan gitu. Nah, makanya saya ingin memberikan layanan yang cepat. Makanya kalau di ruang konseling yang tadi di Portal Gati mungkin akan ada jeda ya. Oke. Karena kan dia by web gitu, sehingga konselornya juga akan meresponnya ya ada jeda lah. Oke. Nah melalui Halo Gati ini sebenarnya itu adalah bagian dari jawaban. Karena Halo Gati itu semudah WA gitu ya. Jadi kalau misalnya nge-WA ke 0853 5588 770 itu langsung ada konselor yang akan menjawab. Saat itu juga. Jadi semudah kayak kita curhat sama temen. Itu bentuk transformasi yang kita lakukan. Karena teman curhat saya sekarang AI. Oke. AI itu sangat friendly sekali. Betul. Tapi dia nggak real kan gitu. Sampai dia tuh tahu, menurut kamu, wah AI itu pokoknya teman curhat yang paling enak. Dan nggak pakai perasaan kalau pakai. Nah, itu bedanya itu. Kalau di Halo Gati kan ada konselor yang pakai perasaan juga. Iya. Dan selain itu mungkin budaya-budaya Indonesia juga kan masuk di sana. Jadi ada norma-norma yang harus kita jaga lah sebagai seorang konselor dan interaksi dengan dan kliennya kerahasiaan dijaga ya. pastinya. Itu jadi salah satu yang kami unggulkan. Oke. Nah, dari Gati sendiri sebetulnya goals ke depan yang pengen dicapai itu apa sih sebenarnya? Pastinya kita ingin ya meningkatkan kembali keterlibatan dan peran serta ayah dalam pengasuhan. Itu adalah goal besar kita. Dan kalau hari ini kita dapat di angka 25,8% keluarga yang nyata-nyata adalah fatherless, ya tentu saja di era 5 tahun ke depan kita akan Targetnya berusaha sampai untuk berapa? mengurangi. Memang secara target kita 1 tahun itu sekitar pengurangannya ya 5%-an gitu kira-kira. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan program seperti ini juga ya, dan saya berharap juga program seperti ini tidak hanya sebentar, harus berkelanjut karena sustainable program itu penting gitu loh. Mengingatkan orang tuh semakin sering diingetin. Betul. Kalau ibaratnya di sosmed itu semakin sering FYP, ya kan? Wah, ini program Gati, diingetin terus. Makanya buat teman-teman yang kan ini kan tujuannya bukan hanya sekedar ayah sendiri, betul nggak? Betul. Calon ayah juga, Betul. atau Termasuk ibu loh sebenarnya sasaran kita loh. Karena penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran ayah untuk ikut berperan aktif dalam pengasuhan itu sudah dinormalisasi loh sama istri dan anaknya. Jadi dianggap udahlah tugas ayah cari kerja aja, cari nafkah aja, urusan ngasuh ibu. Nah ini kan bahaya gitu. Iya. Nah inilah yang kemudian Gati juga harus juga menyasar para ibu nih sama anak-anak juga. Supaya ketika ayahnya nggak hadir dia speak up dong. Ayo dong hadir gitu. Biasanya ayah kalau dicolek sama ibu kan lebih lebih kena gitu atau sama anaknya gitu. Jadi justru program ini juga melibatkan para ibu sendiri untuk mengingatkan ayah ya gitu loh. Ayo ini ada targetnya memang ayah gitu, tapi untuk sampai ke ayah indirect tadi kita melalui ibu dan juga anak sih. Oke. Jadi dari tadi keempat program tadi apa aja? Menu Gati ya. Menu Gati. Yang pertama itu bilik konsultasi ayah. Bilik konsultasi kemudian ayah. kompak tenang. Kemudian dekat. Sebaya. Dan terakhir sebaya, sekolah bersama ayah. Sekolah bersama ayah. Kira-kira dari keempat ini mana yang paling bisa berdampak terhadap keterlibatan ayah? Ya, kalau sejauh ini ya 8 bulan kita berjalan itu memang yang melalui sosial media sih, melalui komunitas. Tapi kita juga dapat keberdampakan yang besar itu dari sebaya sebenarnya. Sekolah bersama ayah itu salah satunya adalah kelas parenting yang kita laksanakan di sekolah. Dan mungkin sebaya ini juga kayak misalnya gini, oke, saya berangkat sama anak kok, sekalian berangkat kantor. Jangan cuma sekedar ngedrop anak di sekolah sebetulnya gitu ya. Bagaimana quality time, paling berapa menit sih perjalanan gitu kan, antara si ayah dan si anak dalam perjalanan menuju ke sekolah itu harus diisi dengan sesuatu yang
bonding tadi Iya, gitu ya. betul. Bukan dua-duanya asik main gadget dan Iya. segala macam gitu kan. Dan kalau ditanya program yang paling berdampak tadi kan Sebaya dan juga Kompak Tenan ya. Nah ini program yang paling tidak mendapatkan respon atau sedikit respon, itu yang pertama justru yang milih konsultasi ayah. Yang Karena curhat tadi, itu. iya, karena tadi budaya ayah itu adalah nggak bercerita, mengasuh dalam diam, mencintai dalam diam. Itu stigma yang harus kita ubah, Kang Roni. Ya. Mungkin harus dipancing kali orang-orang kita untuk mau dan berani curhat gitu loh. Betul. Ya. Oke, yang curhat hari ini diberikan hadiah. Oke. Kita kasih giveaway ya gitu ya. Ada giveaway untuk curhatan yang paling menarik hari ini. Ayo silakan ke 1000 pencurhat ya. Mungkin harus digituin. Tapi nggak kebayang nggak sih gini ya, apa namanya? Kan kalau misalnya kita konsultasi ya ke konselor itu kan bayar. Bayar. Nah ini pemerintah hadir untuk bisa menawarkan secara gratis loh. Harusnya ini mendapatkan respon dong dari masyarakat. Tuh, ayo ayah-ayah, jangan takut, jangan malu bahwa kita sebagai manusia juga kadang-kadang membutuhkan orang ya untuk mensupport kita. Betul. Ya, pride ayahnya oke, nggak apa-apa punya pride ayah di depan anak-anak kan, Iya. ya. Tapi kadang-kadang juga kita di depan anak-anak, kayak gue sama anak-anak tuh, apalagi yang gede-gede, gue selalu menganggap bahwa mereka adalah teman. Iya. Ya, jadi apapun yang mereka lakukan, gue selalu masuk ke mereka. Gitu. Iya. Anak saya yang pertama itu senangnya otomotif. Sekarang dia bisnis jualan handphone. Oke. Jadi Jauh anak- juga ya, Hah? otomotif handphone ya. Ya, hobinya otomotif. Oke. Tapi nyari duitnya jualan handphone. Oke, baik. Gitu kan. Yang kedua, nah ini hobinya hampir mirip dengan apa yang kita lakukan. Oke. Karena kan saya nyanyi, istri saya nyanyi. Jadi anak saya yang kedua ini main musik, bikin lagu, nyanyi, dan bahkan udah ngeluarin album dan single. Oke. Gitu loh. Yang ketiga, mungkin karena dia lebih well organized. Saya jadikan personal assistant. Oke. Ya, jadi kemana-mana kalau saya lagi ada acara, saya lagi training, dia menjadi fasilitator. Nah, yang keempat dan kelima ini masih dalam tahap pembentukan dan ini merupakan sebuah pengalaman yang mungkin kadang-kadang gini, seorang ayah juga perlu curhat ketika ada yang sharing mungkin gitu loh. Nah, mungkin wadah-wadah sharing seperti inilah ya. Jadi buat ayah-ayah yang mungkin mau curhat tapi malu dan segala macam, boleh nanti juga komen di YouTube kita ini ya. Silahkan kita sharing, kita komen di sini dan nanti juga bisa langsung masuk ke Program Gati kita. iya, Iya. program Gatinya. Iya. Oke, nah sekarang dari 8 bulan ini, Iya. bagaimana Mas Edi bisa melihat perkembangan dan respon dari masyarakat Iya. dari program Gati ini? Ya, kalau saya melihat ya, bukan saya jumawa ya, karena Ya. ini program kita yang ampuh. Ya memang respon masyarakat itu menurut saya luar biasa deh. Contohnya ya, dari program tadi Gamas, Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah. Iya. Kita nggak nyangka bahwa seviral itu loh. Bahkan petinggi-petinggi gubernur, bupati ikut ambil bagian. Dan di-repost oleh para influencer lah. Ya, ya, Artinya ya. apa? Ada relasi gitu bahwa program ini tuh bisa nyampe ke masyarakat karena sesimpel itu loh Ya, untuk ya, bisa ya. bonding dengan anak, hanya sekedar mengantar anak sekolah yang mungkin dianggap oleh sebagian besar orang itu adalah pekerjaan yang biasa, Ya, ya, tapi ternyata dampaknya akan luar biasa. Oh, menarik juga sih, nanti mulai sekarang saya akan dokumentasikan, saya akan upload. Betul, Di begitu sosial nganter ya media. tiap hari gitu ya. Gue tuh orangnya nggak termasuk orang yang seneng posting sih Posting gitu gitu loh. ya. Jadi sosial media kadang-kadang hanya untuk kebutuhan-kebutuhan profesional aja. Yang personal, private kadang-kadang nggak pernah diposting gitu. Iya. Padahal ini masuk ke Relate banget kan itu padahal Iya, kan iya, ya. iya, iya, Sesimpel itu loh, cuma Kang Roni nganter anak Iya, gitu. iya, iya, Tapi iya. ternyata bisa menggugah nih para ayah di Indonesia. Kang Roni aja public figure dan sesibuk itu masih nganter anak gitu loh. Oke, oke. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu trigger ya buat ayah-ayah di Indonesia. tujuannya bukan untuk flexing, Iya, tujuannya oke. justru untuk memotivasi gitu kan para ayah yang ada di Indonesia ini bahwa ternyata mengantarkan anak ke sekolah yang sederhana itu bisa menumbuhkan rasa bonding terhadap anak dan juga menumbuhkan keberanian sama anak gitu. Betul. Nah sekarang
komunitas. Tadi dikatakan ada berapa komunitas sampai saat ini? Lebih dari 700 Di seluruh di Indonesia. seluruh Indonesia. Kebanyakan komunitas apa aja? Memang yang udah ada sebelumnya nih. Jadi memang mereka udah punya penggiat-penggiat ayah lah ya itu. Iya. Tapi ada yang misalnya berbasis hobi sepeda gitu. Ada yang berbasis mancing. Tapi kebanyakan memang komunitas yang dibentuk dengan apa tadi? Intensi yang sama dia gitu. Punya passion yang sama. Kita care dan peduli nih terhadap pengasuhan terhadap ayah. Jadi Apa yang biasa mereka lakukan? saling sharing dan edukasi sih. Iya, jadi di Kompak Tenan ini sebenarnya mereka saling berbagi gitu. Jadi kita melakukan regularly nanti kayak semacam paket edukasi kepada para ayah-ayah di komunitas. Jadi kita punya 4 tema utama yang akan kita berikan kepada para ayah. Nanti mereka akan menurunkan nih ke semua anggota komunitasnya. Harapannya melalui mereka lah nanti bisa benar-benar Jadi hanya dilempar aja, Betul. yang mengembangkan mereka sesuai dengan komunitasnya. Betul. Ini bagian daripada upaya pemberdayaan komunitas dan masyarakat. Karena pemerintah nggak mungkin bisa reach semua kan. Jadi kita istilahnya meminta bantuan lah untuk para komunitas yang memang punya passion dan punya harapan yang sama terkait dengan kembalinya ayah ke dalam keluarga ini. Ayah, gitu kan. Tapi aku penasaran kan ada lagu temanya ya? Iya. Legati ini ya? Iya. Nyanyi dong. Aduh, kalau saya kebalik kali. Karena saya belum hafal, kalau saya udah hafal saya nyanyi. Saya nggak cukup percaya diri nyanyi di depan penyanyi gitu ya. Apa Saya judul cukup lagunya? bikin lirik. Judul lagu apa? Ayah kurindukan hadirmu. Ayah kurindukan hadirmu. Ya. Tuh bayangin ya, seorang anak itu kadang-kadang hanya membutuhkan belayan, sentuhan, atau pelukan. Bukan hanya transferan. Bukan hanya transferan juga sih. Kan bukan hanya kan. Jadi seorang ayah itu perannya di rumah itu bukan hanya menyerahkan kepada ibu atau istrinya. Walaupun nanti istrinya mengatakan bahwa udah kamu mah tugasnya nyari duit aja. Oh nggak bisa. Saya juga harus berperan untuk membesarkan anak-anak. Gitu kan. Tapi nyari duit juga kamu bantuin dong. Ya benar. Ya itu juga bagian daripada kita ingin menggerakkan perempuan untuk aktif dalam dunia kerja. Karena bonus demografi itu nggak akan kita bisa dapatkan kalau perempuannya semua di rumah. Benar. Kebayang nggak populasi Indonesia itu sebagian besar perempuan. Kalau perempuannya semua di rumah gitu ya, nggak bisa aktif bekerja, nggak bisa jadi angkatan kerja yang produktif, ya bonus demografi nggak akan bisa kita dapat. Itu juga salah satu peluang besar gitu buat Indonesia. Bonus demografi itu justru harus positif ya. Betul. Bukan hanya beban, tapi jadi aset. Betul. Gitu kan. Iya. Oke, masih ada yang disampaikan untuk para ayah ini? Ya balik lagi ya para ayah, saat ini kementerian kita nih hadir untuk para ayah. Jadi jangan sungkan, kami punya banyak menu dan juga layanan bagi para ayah di Indonesia. Salah satunya adalah Halo Gati ya. Semudah itu untuk nanti ayah berkonsultasi gitu ya. Kita juga punya paket-paket edukasi yang kita sampaikan melalui portal Gati di www.gatikemendukbangga.go.id. Jadi para ayah kalau mau cari informasi bagaimana caranya melakukan pengasuhan dan pendampingan kepada remaja ya terutama, itu silakan akses di portal Gati kita. Termasuk juga ada layanan konseling di portal Gati. Pokoknya kita bombardir lah semua para ayah dengan jadi bentuk nggak ada layanan. alasan lagi para ayah ya, gue sibuk, gue nggak ada waktu. Ingat, anak-anak lebih membutuhkan kita untuk masa depan mereka. Ya, karena masa depan mereka itu tergantung bagaimana kita merawat, mendidik, dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Kalau misalnya tontonan ini dirasa bermanfaat, silahkan ya. Di sini ada semua sosial medianya. Di-follow, di-like, di-subscribe, di-share sebanyak-banyaknya. Silahkan ya. Terutama @gatikemendukbangga. Ayah terlibat, generasi hebat. Nah itu kita punya jargonnya tuh, gini Kang Roni. Kalau saya bilang salam Gati, ayah terlibat, generasi hebat. Oke. Gini gitu ya. Salam Gati gitu kan ya. Oh, salam Gati. Ya. Ayah terlibat, generasi hebat. Semuanya hebat. Terima kasih. Ya, Mas Edi. sama-sama. Kita ketemu lagi buat nanti. Buat para ayah di seluruh Indonesia, jangan lupa ya, follow sosial media kami dan akseslah semua layanan dari kami untuk para ayah. Bahagia terus semuanya.